Shalom, kita bersama-sama lagi kembali dengan saya Pastor Samuel Masaria Rapa dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab. Saya percaya bahwa dalam kasih karunia Tuhan senantiasa memelihara, melindungi kita bagaikan perisai. Sehingga keadaan saudara dan saya dalam segala hal di segala bidang senantiasa baik-baik saja, sama seperti jiwa kita baik-baik saja. Puji Tuhan. Perenungan kita kali ini ada di dalam Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyian bagi kami, nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Menyesal kemudian tidak berguna. Ini adalah sebuah pepatah yang sudah sangat lama dan sering kita dengar, saudara-saudara. Namun selalu saja saudara-saudara orang selalu menyesal kemudian, saudara-saudara. Ya, selalu saja orang melanggar dan melanggar dan melanggar, lalu kemudian nanti di belakang baru menyesal, tapi sudah tidak ada gunanya katanya. Demikian dengan bangsa Israel, saudara, dalam Mazmur ini. Mereka sudah tahu bahwa Allah melarang mereka dan mereka sudah mendapatkan pengajaran turun-temurun, ada bukti-bukti sejarah bagi mereka bahwa apabila nenek moyang mereka itu mulai melanggar perintah Tuhan, menyembah berhala-berhala yang lain, melakukan dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan, mereka terjerumus ke dalam berbagai penderitaan-penderitaan dan akibat-akibat daripada melanggar peraturan-peraturan Tuhan itu, saudara-saudara. Tetapi terus saja terjadi. Dan bukannya saudara-saudara tidak ada yang memperingatkan. Ketika orang Israel mulai jatuh dalam dosa, penyembahan berhala, percabulan, perjinan, dosa-dosa, kejahatan yang macam-macam, nabi-nabi Tuhan datang berbicara kepada mereka. Tetapi dikatakan mereka tegar tengkuk. Mereka saudara-saudara mengeraskan hati mereka, tidak mau mendengar. Lalu kemudian akibat dari kesalahan mereka, maka pintu terbuka bagi musuh-musuh mereka untuk datang, saudara. Karena datang untuk menyerang mereka. Lalu mereka ditawan. Dan ini penawanan yang luar biasa terjadi. Mereka dibawa ke Babel, saudara. Ditawan dan di sana, saudara-saudara, mereka hanya bisa merintih, mereka menangis sedemikian rupa. Di tengah duka cita yang sangat dalam, musuh-musuh mereka masih datang mengejek. Bahkan musuh-musuh meminta mereka menyanyikan lagu-lagu sukacita, saudara-saudara. Wow, betapa itu menjadi sebuah penderitaan yang sangat bagi umat Israel pada waktu itu, saudara. Lalu mereka mulai berkata, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Padahal saudara-saudara yang saya kasihi, mereka sedang melupakan Tuhan. Mereka sudah melupakannya. Mereka sudah melupakan Israel, Yerusalem. Mereka sudah melupakannya.
Dan saudara yang saya kasihi, mereka berkata, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Padahal mereka sudah melupakan, tidak mengingatnya. Inilah saudara-saudara yang saya kasihi. Kalau orang sudah jatuh, sudah melakukannya padahal sebelumnya sudah diperingatkan, dia tahu kebenarannya, dia tahu bahwa itu tidak benar, dia tahu itu tidak baik, dia berusaha melakukan, malah dia jatuh ke dalamnya. Tidak apa-apa, Tuhan kan Maha Pengasih, Tuhan kan Maha Pengampun. Oh iya, memang benar. Tetapi saudara-saudara, saudara harus sadar bahwa di dalam setiap kesalahan itu sudah ada paket di dalamnya. Tanpa campur tangan iblis lagi, tanpa campur tangan orang lain, tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya, kesalahan atau dosa, kejahatan itu sendiri, saudara, pelanggaran itu sendiri sudah mengandung paket di dalamnya. Yaitu paket ketika kita masuk di dalamnya rasanya enak, tetapi pahitnya juga sudah ada di dalam, saudara. Bahkan pahitnya akan lebih pahit, yang membuat orang menyesal dan ingin keluar, tapi kadangkala dia tidak tahu bagaimana cara keluar, bagaimana lepaskan diri. Ya, dia sudah tahu narkoba itu tidak baik, merusak dia, bahkan merusak, menghancurkan seluruh masa depannya, bahkan dapat membunuh dia. Tapi dia coba-coba juga, saudara-saudara. Nanti setelah masuk di dalam, dia ingin keluar, ternyata tidak bisa keluar dari sana. Malah semakin dia mau keluar, semakin saudara-saudara dia terikat dan mulai melakukan hal-hal yang jahat. Dosa selalu begitu, saudara. Dimulai dengan yang kecil, tetapi dia akan terus menghasilkan buah yang lebih banyak, lebih banyak. Kebohongan yang kecil akan membuat kebohongan semakin bertambah menutupi. Dari kebohongan yang satu akan menutupi kebohongan yang lain, karena kebohongan tidak ingin diketahui, maka dia harus menutupinya dengan kebohongan lain. Demikian juga dengan dosa, selingkuh yang satu, untuk menutupinya dia akan melakukan kesalahan, yaitu mulai berbohong, mulai menipu, mulai melakukan hal-hal yang lebih jahat lagi nantinya, saudara. Contohnya Daud, ketika dia jatuh dengan Batseba, untuk menutupi kesalahannya, maka suami Batseba dibunuhnya dengan cara disuruh perang. Disuruh pergi perang, lalu kemudian dia beritahukan kepada orang supaya taruh dia di paling depan. Maksudnya apa? Supaya terbunuh. Dan ketika dia mati, dia pura-pura, Daud pura-pura menangis, Daud pura-pura bersedih, Daud pura-pura kehilangan. Saudara, ini orang yang kalau sudah melakukan, selalu paketnya sudah ada di dalam. Ya, iblis tidak usah campur tangan di dalamnya. Tuhan apalagi tidak akan pernah campur tangan di dalamnya, saudara-saudara, untuk membuat orang itu semakin jahat. Tetapi ketika dosa sudah masuk, maka dosa itu mengandung kejahatan-kejahatan. Dosa itu seperti benih, saudara, dia akan tumbuh, lalu kemudian menghasilkan buah-buah yang semakin banyak. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum terlambat, kalau kita diperingatkan oleh firman Allah, kalau kita diberikan nasihat oleh orang, kalau kita diberikan petuah-petuah, peringatan-peringatan oleh Tuhan lewat firman, lewat orang-orang lain, hamba-hambanya, saudara-saudara, yang terbaik adalah mari kita membuka diri. Coba lihat bangsa Israel di sini. Dia sudah salah, dia sudah ditawan, saudara-saudara, dalam penderitaan yang sangat seperti ini. Apa yang dilakukan orang Israel, saudara-saudara? Masih juga di hadapan Tuhan bersumpah-sumpah, kalau aku melupakan Yerusalem, Tuhan biarlah menjadi kering tangan. Padahal dia sudah melupakan. Kalau aku tidak mengingatnya, Tuhan, biarlah Tuhan, maka aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku, biarlah lidahku melekat padahal. Padahal dia sudah melupakan, dia sedang bersedih terus-menerus. Dan apa yang terjadi? Selanjutnya dia berkata, mulai saudara balas kepada mereka, Tuhan. Malah minta membalas. Padahal kesalahan mereka sendirilah yang membuat mereka menderita. Kadangkala kita menyalahkan iblis, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan tidak. Itu adalah keinginan di dalam dirimu yang dibuahi terus, saudara. Karena itu bertobat. Jalan terbaik buat setiap kita, saudara, adalah bertobat. Ketika firman Allah datang, ketika kita tahu ini tidak benar,
Ketika kedagingan kita terus muncul dari dalam untuk menyuruh kita melakukan ini, melakukan itu, saudara. Untuk mulai mengikuti keinginan-keinginan kita tahu bisa menghancurkan rumah tangga, menghancurkan hubungan kita dengan suami, istri, anak-anak, menghancurkan ekonomi kita sendiri, saudara-saudara, menghancurkan hubungan dengan banyak orang, menghancurkan banyak hal. Jangan ikuti dia, saudara. Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, melalui Allah berkata melalui firman Tuhan, Roh Kudus berbicara melalui Rasul Paulus, matikanlah dalam dirimu semua keinginan-keinginan dunia itu, matikan, kata firman Tuhan, saudara-saudara. Ya. Supaya apa? Supaya engkau tidak dimatikannya. Matikan dia terlebih dahulu sebelum engkau dibuatnya mati, saudara-saudara. Mati apa? Hancur hidup-hidupmu, saudara. Lalu kemudian, saudara-saudara, engkau mati binasa bersama dengan kedaginganmu di dalam neraka. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah Kristus yang telah mati di kayu salib adalah kekuatan kita, adalah kuasa di dalam kita untuk menolak, untuk tidak lagi hidup di dalam kedagingan kita, saudara. Di dalam keinginan-keinginan duniawi yang begitu bernafsu seringkali, saudara, untuk mengikutinya. Kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus, kita punya firman Allah ini, dan korban Kristus sudah cukup buat kita, saudara, untuk dapat memampukan kita, saudara-saudara, hidup di dalam segala kebenaran Tuhan, menikmati sukacita, kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam firman Allah yang hidup. Karena itu, saudara, bertobat. Bertobat. Sebelum penyesalan itu datang di belakang, lebih baik di depan kita menyangkalinya, kita tidak mengikutinya, keinginan-keinginan daging itu, saudara. Segala godaan-godaan, cobaan-cobaan dosa dunia ini, saudara, ya, lebih baik kita tinggalkan sebelum kita ditawannya, dikurungnya, dan hanya bisa menangis di dalamnya dan tidak tahu bagaimana keluar dari sana. Ya, karena itu saya mengajak kita, saudara-saudara, engkau belum percaya kepada Yesus, engkau diikat oleh dosa, engkau merasa terpuruk oleh dosa-dosamu, ada pengampunan di dalam Yesus Kristus. Buka hatimu, terima dia. Biarlah Yesus menjadi Tuhan. Biarlah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka segala dosamu diampuni. Saudara-saudara yang sudah percaya kepada Yesus, namun seringkali engkau tegar tengkuk, keras hati, saudara-saudara. Engkau, saudara-saudara, selalu melawan dan memberontak. Ayo mari datang kepada Tuhan. Selalu Tuhan terbuka. Yesus yang mati di salib sudah mematahkan kuasa dosa, sudah menghancurkan kuasa-kuasa kedagingan itu dalam dirimu. Kalau engkau membuka hati sungguh-sungguh dan mau hidup dalam kebenarannya, engkau, saudara-saudara, akan sanggup hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Bersama dengan Tuhan yang hidup di dalam kita, melalui kebenaran-kebenarannya, kita akan hidup merdeka. Kita hidup di dalam kekuatan Allah. Dan hidup kita adalah hidup yang berkuasa. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas daging, berkuasa atas segala godaan cobaan apapun. Tidak merusak dan mengganggu kita lagi. Tapi punya kuasa, saudara, untuk melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari datang kepada Tuhan di dalam doa dan di dalam penyerahan pertobatan yang sungguh kepadanya, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur. Tuhan, engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang mendengar ini. Biarlah hati mereka terbuka dan tidak menyesal di belakang, Tuhan. Karena hari ini, saat ini, Tuhan, buka hati untuk menjalani kebenaran-kebenaran-Mu, ya Tuhan. Untuk hidup di dalam kuasa Roh-Mu, ya Tuhan. Tidak di dalam nafsu daging, keinginan, pikiran sendiri, tetapi berjalan di dalam kebenaran-Mu. Karena Engkau yang sudah memberi kebenaran-Mu, Engkau sudah memberikan kasih-Mu, memberikan kuasa-Mu, memberikan semua kemampuan-Mu, ya Tuhan, sudah Engkau beri bagi anak-anak-Mu.
untuk menjalani hidup dalam kuasa kehidupan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur karena itu aku berdoa sertai umat-Mu di sepanjang hari-hari ke depan ini Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Mereka yang membuka hati untuk percaya bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Roh Kudus bekerja, memberi kemerdekaan karena pengampunan atas dosa-dosa mereka. Keselamatan menjadi bagian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Jalani dalam sukacita Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Dan ingat, jangan sampai pepatah ini berkata penyesalan di belakang itu kita ikuti. Tetapi ikutilah kebenaran firman Allah, supaya tidak ada penyesalan-penyesalan, tetapi kita berjalan dalam damai, sejahtera, sukacita, kepenuhan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.